Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, saya Dwi Fitriana. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai rumus statistika pada Microsoft Excel. Nah, oke. Jadi rumus statistika Excel itu merupakan sebuah fungsi yang berguna untuk mendapatkan gambaran statistik data seperti rata-rata nilai, nilai tertinggi, nilai terendah, kemudian standar deviasi dan lain sebagainya. Nah, jadi rumus statistika Excel ini biasanya yang paling sering dipakai atau rumus dasar yang paling sering digunakan itu ada 7 rumus. Yang pertama itu ada rumus sum, yang kedua ada rumus average, kemudian min, max, median, mode, dan count. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah daftar nilai lokal PAI 2A, yaitu mata kuliah Teknologi Informasi. Nah, jadi di sini ada terlihat daftar nama mahasiswa dan daftar nilai Microsoft pada Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel. Langsung saja, bagaimana untuk cara mengaplikasikan pada rumus statistika. Yang pertama itu ada rumus sum. Sum itu apa? Jadi rumus sum itu digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu rank. Jadi rumus sum itu biasa dikenal dengan nilai total karena merupakan rumus yang digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data. Jadi dia dinamakan dengan nilai total. Bagaimana caranya? Yang pertama kita ketikkan sama dengan. Nah, sesudah sama dengan, kita ketik sum. SUM. Lalu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah ini tanda buka kurung. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita klik atau kita blok data angka yang ingin kita ketahui nilai totalnya, yaitu dari data nama mahasiswa, data nomor 1 hingga nomor 11. Ya, sesudah kita blok, langkah selanjutnya adalah kita beri tanda tutup kurung. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan atau mengetahui nilai dari total suatu data tersebut, kita ketik enter. Nah, didapatlah hasil yaitu 965. Itu merupakan nilai total dari sebuah nilai Microsoft Word. Nah, bagaimana dengan Microsoft PowerPoint? Caranya sama, yaitu kita klik di kolom nilai total itu tadi, lalu kita ketik sama dengan, lalu kita ketik sum, karena sum ini merupakan rumus yang digunakan di Microsoft Excel. Jadi kita ketik sum, lalu kita ketik buka kurung, kemudian kita blok angka yang ingin kita ketahui nilai totalnya, lalu kita tutup kurung, dan yang terakhir adalah kita ketik enter. Nah, didapatlah hasil yaitu 964. Nah, bagaimana dengan nilai Excel? Sama, tapi untuk cara cepatnya, cara yang lebih praktis itu adalah kita tarik tanda kecil ini ke kanan, yaitu kita tab lalu kita tarik ke kanan. Nah, didapatlah hasil 751. Selanjutnya adalah rumus average. Rumus average itu digunakan untuk menghitung rata-rata pada suatu data, nilai rata-rata. Nah, bagaimana sih cara untuk mengaplikasikannya? Caranya hampir sama di rumus sum tadi, hanya saja kita ganti rumusnya menggunakan average. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita ketik sama dengan. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita ketik average. Tulisannya average ya. Lalu langkah selanjutnya kita ketik buka kurung. Selanjutnya kita blok nilai atau data yang ingin kita ketahui nilai rata-ratanya.
lalu kita ketik tutup kurung, selanjutnya apa? Kita ketik enter. Nah, didapatlah hasil 88. Nah, bagaimana untuk cara dinilai atau pada nilai Microsoft PowerPoint? Caranya hampir sama seperti tadi, hanya saja untuk mempercepat kerja kita ada satu cara yang cepat, yaitu ini tadi yang sudah saya jelaskan, menarik tanda kecil ini ke kanan. Caranya yaitu kita tap, lalu kita tarik ke sebelah kanan. Nah, didapatlah hasil dari masing-masing nilai pada Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel. Itu pada rumus statistika pada Microsoft Excel itu ada rumus namanya min. Min itu apa sih? Digunakan untuk menentukan nilai terendah dari sekelompok data. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu gampang, sama seperti yang sudah tadi. Hanya saja kita ketik rumusnya, kita ganti dengan nama min. Langsung saja. Itu cara yang pertama, kita ketik sama dengan, lalu kita ketik min, min. Oke. Lalu kita beri buka kurung. Setelah buka kurung, kita blok angka atau data yang ingin kita ketahui nilai terendahnya. Kita blok. Sesudah kita blok, kita beri tutup kurung. Selanjutnya kita ketik enter. Nah, didapatlah hasil nilai terendah dari data ini tadi, yaitu 80. Jadi 80 ini merupakan data nilai terendah dari data daftar nilai pada Microsoft Word. Selanjutnya PowerPoint, caranya sama seperti tadi. Jika kita ingin mempercepatnya, yaitu caranya mudah seperti tadi yang sudah saya jelaskan, tinggal menarik ke kanan ya. Kita tap, lalu kita tarik ke kanan. Nah, didapatlah hasil masing-masing data nilai pada Microsoft PowerPoint, Excel, dan Word. Selanjutnya itu ada nilai tertinggi, namanya max. Max ini merupakan kebalikan dari min. Kalau min tadi digunakan untuk menentukan nilai terendah. Nah, kalau max itu digunakan untuk menentukan nilai tertinggi dari sekelompok data. Caranya itu sama seperti tadi. Hanya saja caranya kita ganti rumusnya menggunakan max. Nama adalah kita ketik sama dengan, lalu kita ketik max, lalu kita beri buka kurung. Selanjutnya kita blok data yang ingin kita ketahui nilai tertingginya, lalu kita beri tutup kurung. Selanjutnya kita enter. Dan untuk mengetahui nilai pada Microsoft PowerPoint dan Excel, untuk cara cepatnya sama, yaitu langsung saja kita tarik, kita tap dulu. Nah, lalu kita tarik ke kanan. Nah, didapatlah hasil dari masing-masing nilai Microsoft. Selanjutnya itu ada median. Itu digunakan untuk mencari nilai tengah dari sekumpulan data. Caranya itu sama seperti yang sudah caranya, hanya saja kita ganti rumusnya menggunakan nama median. Sama dengan, lalu kita ketik median, lalu kita ketik buka kurung, lalu kita blok angka, kita tutup kurung, lalu kita ketik enter. Didapatlah hasil yaitu 88. Nah, untuk mendapatkan hasil dari Microsoft PowerPoint dan Excel, cara cepatnya sama seperti tadi, kita tarik langsung ya. Kita tap, langsung kita tarik ke kanan. Nah, dapatlah hasilnya. Nah, selanjutnya namanya
mode. Mode itu digunakan untuk menentukan nilai yang sering muncul dalam sekelompok data. Sama, yaitu hanya saja kita ganti rumusnya menggunakan kata mode. Mode ini sama dengan modus jika di rumus statistika, nilai yang paling sering muncul. Langsung saja caranya sama dengan, lalu kita ketik mode, lalu kita beri buka kurung, lalu kita blok angkanya. Oke, sudah kita blok, kita beri tutup kurung, lalu kita ketik enter. Oke, nah untuk mendapatkan hasil pada PowerPoint dan Excel, cara cepatnya langsung saja kita tab, lalu kita tarik ke sebelah kanan. Nah, jadi dia langsung secara otomatis akan muncul nilainya tanpa harus kita menggunakan cara manual seperti tadi. Cepat ini digunakan jika kita sedang mengerjakan sebuah data yang jumlahnya sangat banyak. Nah, jadi cara ini tadi bisa kita gunakan untuk mempercepat pekerjaan kita. Nah, oke, selanjutnya adalah rumus statistika pada Microsoft Excel. Itu ada namanya count. Merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung semua jumlah data yang dimiliki. Di data yang sudah saya contohkan ini, lihat ada 11 data. Tetapi bisa saja pada sebuah data nilai yang mungkin nanti kita kerjakan, bisa saja data itu tidak terbaca dan tidak tertulis ada berapa banyak jumlah datanya. Tetapi jika kita menggunakan rumus count, ini akan dapat mempermudah kita dalam mengetahui berapa jumlah data yang sedang kita kerjakan. Nah, bagaimana caranya? Caranya mudah, yaitu yang pertama sama seperti tadi. Hanya saja kita ganti menggunakan rumus count, yaitu sama dengan, lalu kita ketik count, lalu kita beri buka kurung. Selanjutnya kita blok angka pada angka atau data yang ingin kita ketahui jumlah datanya, atau semua jumlah data yang ingin kita hitung berapa jumlahnya. Lalu kita tutup kurung, selanjutnya kita ketik enter. Oke, didapatlah hasil, yaitu banyak data, itu ada 11 data. Oke, ada 11 data. Nah, untuk mengetahui nilai data pada nilai Microsoft PowerPoint dan Excel, caranya sama, langsung saja kita tab, lalu kita tarik ke arah kanan. Nah, didapatlah hasil jumlah datanya itu ada 11, 11 dan 10. Mengapa di sini 10? Sedangkan di jumlah data diketahui banyaknya mahasiswa itu ada 11 nama mahasiswa. Tetapi mengapa di jumlah data Microsoft Excel ini berbeda? Ya, dia berbeda sendiri karena jumlah data pada nilai pada Microsoft Excel itu hanya terdiri dari 10 data. Nah, jadi ada satu nama atau satu nilai itu kosong, sehingga jumlah data yang didapatkan itu hanya 10 data jumlahnya. Dan ini merupakan rumus statistika pada Microsoft Excel. Rumus statistika pada Microsoft Excel itu ada 7 pada umumnya. Sebenarnya banyak, hanya saja pada umumnya itu yang digunakan ada 7 rumus. Itu ada sum, average, mean, max, median, mode, dan count. Oke, itulah tadi penjelasan tutorial dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.